Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Moki Gewa Pritanoto dari kelas 4 C7 dengan NIREM 2022020584. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tunjuk hasil dari kuis 1 dan 2 yang diberikan oleh Bapak M. Syafruddin SKM MKOM. Jadi di sini ada beberapa form. Itu ada form 1, 2, dan sampai ke 5. Namun sebelum saya menjelaskan tiap-tiap bagian, saya ingin menjelaskan di bagian propertiesnya terlebih dahulu. Sebelum membuat project, kita biasanya pergi ke properties untuk menghubungkan antara database di Microsoft Access dengan VB. Yang pertama itu ada di bagian compile. Biasanya itu advance compile itu awalnya itu NICPU kita ubah menjadi kali 86. Setelah kita ubah advance compile-nya, kita pergi ke setting dan kita mengubah bagian name, type, scope, dan value-nya. Name-nya itu kita ubah menjadi con, type-nya itu connection string, scope-nya itu application. Lalu pada value ini kita harus mengalamatkan sesuai dengan database yang kita simpan. Jadi misalnya kita nyimpan di sini. Kita bisa diklik aja lalu kita buka. Setelah alamatnya sudah sesuai, kita bisa lakukan test connection terlebih dahulu. Kita akan muncul pop-up test connection sukses. Kita okekan saja, lalu kita silang, kita close dulu semuanya. Nah, setelah kita hubungkan Microsoft Access dengan VB-nya, kita juga harus membuat modul 1 untuk menghubungkan antara Microsoft dan VB. Kita buat public-publicnya terlebih dahulu, lalu kita buat sub buka koneksi untuk membuka database di Microsoft Access di dalam VB. Next, kita lanjut ke dalam form 1. Form 1 ini itu menu utama. Codingannya simpel aja, hanya memanggil formnya, lalu .show, dan seterusnya. Lalu pada close-nya itu kita menggunakan n, bukan me.close, karena ketika kita klik button close-nya itu, maka program akan selesai dijalankan. Lalu pada form 2, di sini ada data grid, lalu text box, dan 2 button cari dan save. Kita lihat codingannya. Jadi kita buat dindingnya terlebih dahulu, lalu kita panggil buka koneksi yang ada pada modul 1. Dan di sini ada 2 sub, yaitu tampil data dan simpan. Untuk sub tampil data ini diperuntukkan untuk menu cari. Jadi carinya itu berdasarkan nama. Jadi yang ditampilkan nanti NIREM, nama, jurusan, alamat, WA, nom, dan WA. Ini didapatkan dari tabel anggota. Lalu untuk sub simpannya itu kita memasukkan data yang kita input di data grid ke dalam TBL anggota atau tabel anggota. Setelah itu di button carinya itu kita bisa panggil tampil datanya, lalu di button simpan, di button save-nya itu kita bisa panggil simpan. Lalu kita masuk ke dalam form ketiga. Ini sama saja dengan yang tadi. Kita panggil buka koneksinya terlebih dahulu, lalu kita buat sub tampil datanya. Namun untuk cari di sini berdasarkan tabel buku dan berdasarkan nama. Dari tabel buku dan berdasarkan nama. Untuk sub simpannya ini sama saja, bedanya cuma dimasukkan ke dalam tabel buku. Lalu kita panggil sub-subnya dan kita lanjut ke form 4. Di form 4 ini ada sedikit
yang berbeda, yaitu ada combo box dan simpan. Untuk pertama kita biasa panggil buka koneksi, terus di combo boxnya itu kita panggilnya di form peminjaman, bukan di combo boxnya. Lalu kita buat sub distributor penambahannya, itu kita select, kita ambil nama dari tabel anggota. Lalu pada sub simpan kita insert, kita masukkan ke dalam tabel peminjaman. Ini DG data rows ini harus sesuai dengan banyaknya sales pada data grid. Misalnya ini 0, 1, 2, 3, 4, maka di DG datanya ada 4 juga. Lalu pada TXT jumlah penambahan ini saya buat link 1 agar ketika di save itu maka akan otomatis menambah 1. Seperti itu. Lalu next kita ke form 4. Di form 4 ini hanya ada save, text box, dan statusnya. Statusnya itu nanti kita lihat. Itu nama mahasiswa, kita menampilkan data dan itu untuk datanya itu tampil di bawah-bawah combo boxnya itu. Lalu kita panggil buka koneksinya, kita buat sub tampil data itu, tampil datanya itu nama mahasiswa, judul buku, nama buku, bidang, pengarang, penerbit dari tabel peminjaman berdasarkan nama mahasiswa. Lalu kita panggil subsimpan, kita buat subsimpan seperti biasa, masukkan ke dalam tabel kembali. Oke. Lalu kita panggil subsimpannya di dalam tabel simpan. Ini itu saja penjelasan untuk codingannya. Next kita akan coba menjalankan programnya. Nah, awalnya itu berada pada menu utama. Lalu kita klik buku, misalnya ISBN itu 10, nama buku itu arah langkah. Judul bukunya arah langkah juga. Pengarangnya itu Versa Besari, penerbitnya Gramedia. Kita save, kita coba cek di TBL buku, di tabel buku. Nah, ini data yang terakhir kita berhasil kita inputkan ke dalam database. Kita mungkin bakal cari pemrograman ini. Coba cari, kita isi nama bukunya, pemrograman. Saat button cari kita klik, maka akan muncul data dari buku pemrograman. Oke. Lalu untuk anggota hampir sama seperti yang tadi, namanya misalnya 2021 dan mahasiswanya Putri Sakinah, jurusannya MI, alamatnya Johor, WA-nya 08 123. Save, maka datanya tersimpan. Kita coba cek, maka datanya akan tersimpan.
ke dalam database. Satu kamu Facebook. Beda jurusan. Oh, beda jurusan. Apa jurusan apa, Nak? Manajemen. Next kita bakal cari Soalnya laptop aja aku tengok. di berdasarkan nama. Nah, di sini kita cari paham. Di Johar, Bu. Maka akan muncul Ya. nama mahasiswanya paham. Next kita coba di pinjaman. Ini udah banyak data, misalnya oke, beli bukunya, coba kita cek di PDN. Nah, di sini saya meminjam buku dengan judul Web Dev, nama bukunya pemrograman, dengan link komputer, pengarangnya Dewa, penerbitnya Gramedia. Kita save, maka jumlah buku yang dipinjam akan bertambah 1. Data tersimpan, maka akan tambah 1. Lalu misalnya kita di sini ingin meminjam buku lagi, misalnya nama bukunya Dewa, judulnya Hutu, bidang ilmunya komputer, pengarangnya Dewa, penerbitnya Gramedia. Saat kita save, seharusnya akan menambah jadi 2. Udah dikasih makan. Next kita coba cek di tabel peminjaman dari refresh, datanya muncul. Next kita ke pengembalian. Nama mahasiswanya mungkin statusnya itu pengembalian, misalnya judulnya itu Web Dev, nama bukunya pemrograman, bidang ilmu komputer, pengarangnya Gramedia. Kita save, maka data tersimpan. Saat kita cek tabel kembali, maka akan muncul datanya. Mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak ini berapa 20?